Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel WC Entertainment guys. Kali ini episode baru, yaitu Kismis, kisah misteri. Kali ini Kali ini episode baru guys. Bintang tamu juga spesial guys di Kismis, kisah misteri. Nah, di sini sengaja episode ini Kismis itu kisah misteri apa yang pernah dialamin dengan kejadian nyatanya ya, tanpa menyinggung siapapun, karena ini emang mengalami kejadian nyata. Nah, bintang tamu kali ini ada Pak Dede. Beliau adalah orang tua Eugi ibarat kata mah. Dan satu lagi abang kita bersama, yaitu Abang Ilham Sanjaya. Ini sahabat Eugi juga guys. Oke guys, langsung tanya-tanya aja atau bercerita pengalaman pribadinya apa sih yang pernah dialami di kehidupan beliau-beliau. Oke? Bang Ilham, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Pak Dede? Alhamdulillah sama, dalam keadaan baik juga. Alhamdulillah. Oke guys, biasa gue manggil Pak Dede, kita panggil komandan aja lah ya, biar enak. Soalnya manggil biasanya komandan, jadi biar nggak canggung. Di sini ini dan Ham pengen konten ini bercerita tentang kismis, kisah misteri. Jadi apa yang pernah dialamin gitu? Buat Bang Ilham sama komandan, pernah nggak ngalamin hal-hal goib atau aneh gitu maksudnya? Kalau dari gue sendiri sih, gue pernah ngalamin. Jadi gue ada di suatu tempat parkir waktu itu, gue lagi duduk berdua sama temen. Gue lagi duduk santai, terus tiba-tiba ada bayangan hitam tuh lewat. Gue penasaran kan sama temen gue. Akhirnya gue beranikan diri berdua ngeliat. Ternyata nggak ada apa-apa di situ. Ternyata itu cuma hanya sekedar ya mungkin perasaan atau apalah. Oh jadi bayangan gitu, bayangan lewat. Orang yang jalan apa bayangan gede gitu? Bayangan orang jalan sih. Tapi di situ berdua apa sendiri? Berdua ya? Gue lagi berdua. Tapi dua-duanya ngeliat. Oh. Dua-duanya ngeliat. Iya. Tapi kalau gue juga pernah ngalamin. Tapi kalau gue dulu waktu masih SD. Jadi SD itu gue kelas 5 nih. Nah, gue dipanggil sama teman-teman gue, "Wan, kumpul yuk, uji nyali." Gitu namanya bocah SD ya, kelas 5. Yaudah ayo. Gue ke sekolahan tuh. Gue berempat. Nah, ketika gue balik itu bertiga, kan sisa 4 orang. Satu udah balik duluan karena rumahnya agak deket. Terus gue balik bertiga. Nah, tiga itu ngelewatin gang, sampingnya itu kuburan, sampingnya ya rumah biasa, jadi kayak agak terowongan gitu. Nah, di situ jam 10 malam, gue inget banget, jam 10 malam kan zaman dulu kan sepi ya, dan gue ngeliat kayak cewek tapi ngebelakangin gue, rambutnya tuh kayak gimbal, bajunya putih panjang ke bawah, dan tiga juga sama ngeliat, sampai gue tuh susah ngomong kayak gitu. Akhirnya gue bertiga memutuskan buat balik lagi, muter lari sekenceng-kencengnya. Nah, bocah SD kan, lari kenceng-kencengnya. Gue juga lagi kecil pernah lagi SD gitu, konten-konten misteri, maksudnya bukan konten, kita iseng-iseng ngadu nyali lah. Gue jalan-jalan rame-rame. Gue pernah tuh, jadi kejadian itu pas gue lewat ada yang nempong pakai pasir. Ternyata yang nempong itu teman gue sendiri juga. Jadi gue lewat temen lo itu resepsan. Lo dari kemana gimana? Pernah nggak ngalamin kejadian aneh atau ya ini pribadi gitu, kejadian pribadi aneh gitu kan? Ya, yang paling hebat sih kayaknya sekali. Waktu itu saya bertiga dengan teman, satu si Ajay, satu si Matondang. Itu kita jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu.
Saat itu hari Rabu, kita sampai sana itu jam setengah 11 siang lah, pagi setengah 11-an. Nah, anak-anak langsung mandi, itu 2 orang teman saya itu langsung mandi. Sementara saya nunggu karena saya memang rada kurang suka laut. Nah, sambil saya nunggu, lihat mereka mandi, ternyata di bawah karang hau yang atasnya ada kuburan itu, katanya ada kuburan itu. Di situ ada, dari kejauhan saya ngelihatnya itu ada cewek pakai baju segini, kain hijau, lagi disiramin kembang sama nenek-nenek pakai payung hijau. Pakai payung hijau. Nenek-neneknya pun pakai kebaya Hijau. baju segini Oh, juga, kebaya. warna hijau juga. Oh, sedada gitu ya? Ada juga. Dari kejauhan saya penasaran. Akhirnya saya sedikit-sedikit nyamperin sampai akhirnya nyampe ke tempat dia. Oh, nyampe ke tempat Ke tempat yang itu lagi mandi itu. Saya lihat ternyata cantiknya luar biasa. Terus tanpa sengaja saya lihat sempat terucap, walaupun pelan, dan saat itu sepi benar. Kalau tidak salah paling sekitar ada 5 orang lah. Oh, berarti ada di situ, masih ada orang lah ya? Ya, kita bertiga tambah mereka 2, Oh, jadi jadi pas 5. 5. Terus saya ngomong begini, aduh, sayang sekali, cantik-cantik kok. Ya sedang ritual seperti itu gitu. Jadi pikiran saya saat itu dia lagi minta sesuatu sama Nyi Roro Kidul. Ya. Kata saya itu perbuatan syirik, walaupun itu saya cuma ngomong sendiri. Nah, setelah itu si ceweknya ini yang dimandiin ngelihat ke saya dan tersenyum. Oh, ngeliat komandan tersenyum? Ya, tersenyum dari jarak jauh sampai jarak dekat. Saya sebetulnya rada malu ngelihat dia karena rada seksi begitu. Tapi ternyata dia tidak ada rasa malu, langsung tersenyum aja sambil menganggukkan kepala. Setelah itu saya ngelihat ke sebelah kanan ada gubuknya tuh. Setelah itu saya balik lagi ke arah anak-anak mandi. Di tengah perjalanan itu dari tempat itu ke tempat anak-anak mandi, baru pertama kali saya melihat air laut itu begitu indah. Baru itu? Baru Selama pertama ke kali laut? selama hidup itu melihat air laut itu seindah itu. Sampai akhirnya saya mau berenang, mau nyebur mandi. Tapi ditarik sama teman yang ngelihat. Katanya itu bagian dalam. Saya walaupun jarang ngelihat seperti itu, tetap saya mau loncat terus. Oh, maksudnya pengen loncat? Pengen loncat. Penasaran. Penasaran karena airnya indah sekali, banget. gitu. Indah banget. Tapi tetap ditahan. Akhirnya saya jalan lagi, oke lah, nggak jadi saya mandi di situ. Saya jalan lagi ke tempat anak-anak mandi. Akhirnya yang satu tetap mandi, yang narik saya itu ngobrol dengan saya berdua. Saya membelakangi laut. Oh, ngebelakangin? Membelakangi Ya. laut. Nah, si teman saya ini, si Matondang ini, dia menghadap laut. Kita ngobrol duaan. Dan jarak dari laut itu ke tempat kita duduk itu lumayan jauh. Begitu saya lihat kedengar ada suara ombak gede. Saya ngeliat ke belakang, ke arah laut itu. Iya. Masih jauh sekali gitu. Akhirnya saya biasa lagi ngobrol sama dia. Ternyata si ombak itu langsung kena badan saya. Sampai saya berputar sampai yang kelihatan itu hitam. Gelap gitu dah? Hitam, awan hitam lah gitu. Ya. Mohon mau hujan. Awan hujan lah gitu. Saya ingat-ingat itu saya udah ada di dalam sumur. Ingat-ingatnya di dalam sumur? Di dalam sumur. Terus sampai saya berpikiran, wah mati ini saya gitu. Tapi kemudian saya tangan ini nempel ke karang. Jadi masih ada keinginan saya untuk bertahan. Karena nempel di karang di tangan. Tangan nempel di karang. Akhirnya saya berusaha lagi naik ke atas, tangan begini,
nggak lama ada yang narik tangan saya, nggak taunya si Matondang ini. Si Matondang. Ditarik. Nah, menurut pengakuan dia, saya kena ombak sampai berputar-putar begini. Walaupun saya nggak ngerasa, saya taunya begitu kena ombak, pandangan kayak hitam, awan hitam begitu, tahu-tahu udah ada di dalam sumur. Nah, tangan, belakang semua luka, kena karang. Berdarah tapi Dan? Berdarah sekali. Pas begitu ke atas, si Matondang langsung bingung, heboh. Manggil teman saya yang satu lagi, Jai, beli air sama betadin. Saya nanya kenapa? Akhirnya si Ajay beli betadin sama air, langsung si air dibasuhin ke punggung saya dan tidak terasa apa-apa. Padahal itu dibasuhin di bagian luka. Di bagian luka sekali. Akhirnya saya nanya lagi ke si Matondang, emang kenapa? Kata saya. Langsung sama dia ambil HP-nya dipoto. Begitu ditunjukin ke saya, sampai kaget saya, ternyata belakang saya itu udah nggak ada kulitnya, udah putih-putih semua. Gitu. Udah rusak semua. Tajam soalnya kena karang kan. Kena karang. Udah gitu sama si Matondang biar pakai betadin diobatin terus. Dan itu nggak kerasa perih sama sekali. Sama sekali nggak kerasa. Sama sekali nggak kerasa perih. Terus setelah itu rada aneh juga nih kata saya. Akhirnya pas itu kejadiannya kan dari jam 11 sampai jam 12 lah. Nah jam 12 saya oke, tahan dulu, saya mau sholat dulu aja lah gitu. Akhirnya saya sholat dulu. Itu jam berapa berarti itu, Dan? Berarti jam 12 lewatan. Oh berarti zuhur lah ya? Udah pas zuhur lah. Gitu. Oh berarti kejadiannya sebelum zuhur jam 11-an tuh ya? Sebelum zuhur. Oh. Akhirnya sholat dulu, memutuskan untuk sholat dulu. Sholat dulu. Begitu sholat beres. Begitu diguyurin air, perihnya luar biasa. Habis Setelah sholat saya itu? sholat itu, perihnya luar biasa. Jadi bersolat baru kerasa gitu Luar kan? kerasa. Pakai betadin lebih luar biasa perihnya. Sakit benar perihnya. Nah, setelah itu, setelah diobatin, ada kakek-kakek jalan. Oh kayak jalan. Nah, bawa tempat ikan teta dari rotan. Oh ya. Nelayan berarti Dan ya? Ya bisa dibilang nelayan lah. Terus dia ngomong, wah Kang itu mah kawenehan gitu. Nah saya bingung kawenehan apa gitu. Jadi benar-benar kebenaran sekali gitu. Itu yang tadi dia lihat Ibu Ratu katanya. Gadis nelayan itu? Gadis nelayan itu. Padahal dia nggak ngeliat sama sekali. Saya belum nyambung. Oh belum nyambung, belum enggak lah. Iya, Ibu Ratu dia ngomong siapa apa gitu. Saya abaikan aja udah itu. Terus akhirnya saya nunggu di pinggir jalan. Di bawahnya itu kan ada pondasi. Nah, jadi jarak ke air laut itu jauh sekali. Jauh banget? Jauh sekali. Begitu saya mau udah kepalang begini, akhirnya saya mandi. Nah, begitu kaki turun sebelah, itu si ombak, kata tukang rokok yang di atas, yang di pinggir jalannya, iya. Itu ombak belum pernah bisa sampai ke pondasi itu. Gitu. Oh dia ngomong untuk apa itu? Gitu. Itu belum pernah sampai ke pondasi itu, paling sampai ujung karang, tengah karang, gitu. Akhirnya si ombak balik lagi, kaki saya turun lagi, ombak nyampe ke pondasi lagi, ke tempat saya berdiri lagi. Saya ngangkat lagi, naik lagi saya ke pondasi. Saya ngomong ke si Matondang, Dul, kita lihat ini rada aneh nih menurut saya. Gitu. Kita tunggu 5 menit, ada nggak si ombak sampai sini? Oh jadi ditungguin tuh? Tunggu 5 menit, ya. Kita hitung 5 menit. Itu si air ombak nggak ada yang nyampe pondasi. Tetap jauh berarti? Jauh. Begitu kaki saya, oke Dul mandi lagi. Saya turun lagi, kaki baru sebelah, itu ombak nyampe lagi. Nyampe situ lagi Dan? Nyampe kaki saya lagi. Oh. Akhirnya saya angkat lagi kaki. Kita tunggu dulu 15 menit. Ya. Kita nunggu 15 menit, itu selama 15 menit air ombak itu nggak ada yang sampai pondasi. Begitu setelah 15 menit kita turun lagi dulu. Turun lagi. Itu si ombak nyampe kaki saya lagi. Nyampe lagi Dan? Nyampe lagi.
Akhirnya oke do, terakhir nih kita tunggu setengah jam. Nah si Matodang ini udah kita pulang aja, ini udah rada aneh. Matodang itu panggilannya Dul ya, panggilan akram itu. Panggilan akram itu. Akhirnya nunggu setengah jam. Ya akhirnya oke do, setengah jam lah kita tunggu kata saya gitu. Selama setengah jam itu nggak ada juga ombak nyampe ke kaki ke pondasi. Ya. Nah, begitu kaki saya turun lagi ke air, ke pasirnya itu dari pondasi, itu si ombak sampai nyampe lagi ke pondasi. Nyampe lagi ke pondasi. Udah saat itu mungkin dia memang masih punya pikiran kepalang udah. Nah si ombak itu ternyata makin gede ke pondasi itu. Akhirnya kata si tukang rokok yang di pinggir jalan itu ngomong ke si Matodang, Pak udah bawa. Oh. Udah pulang aja. Oh balik. Marah gitu ya. Ya, akhirnya saya udah pulang walaupun masih penasaran. Gitu. Akhirnya kita pulang Pulang tuh langsung bertiga lagi. ke rumah. Naik mobil naik motor tuh kan? Naik mobil kita tigaan. Oh naik mobil. Walaupun sakit tapi tetaplah sampai juga kita ke rumah. Sampai rumah tuh. Selang sebulan Dari kejadian itu bahkan luka saya pun belum Kering. udah mulai sembuh tapi masih kerasa ada sakit kalau yang kesentuh dikit lukanya gitu. lah. Oh iya. Ada tetangga saya, temen sih, bekas tetangga itu sakit. Jadi di rumahnya itu katanya pembantunya ada ular segini. Panjangnya segini, rata semua, nggak ada ekor. Gitu. Nggak ada ekor. Rata semua kayaknya, warna putih. Warna putih di rumahnya tuh. Di rumahnya. Terus si istrinya bilang, si pembantunya ini bilang, katanya ini mah ada yang ngerjain lah, katanya gitu. Nah istrinya, pas kebetulan saya main ke situ, dia minta tolong anterin teman saya ini ke kenalannya si pembantu ini karena dia orang yang pembantunya itu. Ya yang katanya rada terkenal juga lah. Ya. Anehannya gitu. Ya. Kita ke sana, saya antar dia, saya yang bawa mobilnya karena dia akan sakit. Sampai di sana, yang ngobatinnya begitu ngelihat saya, itu langsung sambil nepak begini, Kang, ayo salam ti Ibu Ratu, gitu. Oh dia langsung nepak komandan. Padahal komandan cuma nganterin doang. Nganterin dan baru pertama kali ketemu orang itu. Oh. Mang Asep namanya. Sambil nepak begini, Kang, ayo salam ti Ibu Ratu. Saya belum nyambung, Ibu Ratu siapa kata saya gitu. Ya, terus dia ngobatin teman saya itu. Pas begitu di tengah pengobatan itu dia nyamperin saya lagi, Kang, ayo Ibu Ratu pengen ketemu gitu. Kata saya, Ibu Ratu siapa gitu. Akhirnya saya keluar dari tempat dia ngobatin itu. Saya masuk ke mobil Ya. Karena saat itu udah isya lah, mending saya tidur aja di mobil nungguin daripada nungguin lama-lama gitu. Jadi saya tidur di mobil. Nggak lama ada yang ngetok pintu, udah beres tuh, udah beres. Oh, gitu. ngetok di mobil tuh. Ada yang ngomong udah beres tuh Pak. Nah, cewek. Kata saya, oh ya udah. Gitu. Saya ngebuka pintu, bangun. Bukan ngebuka pintu, mau turun. Ya. Padahal saya masih tidur. Ternyata mungkin itu mimpi atau apalah gitu. Oh. Perasaan saya ada yang ngebangunin, saya buka pintu, udah turun, ternyata saya masih tidur di situ gitu. Akhirnya saya mimpi mungkin. Oh jadi kebangun berarti dan jatuhnya dan. Jadi tidur ada yang bangunin, diketok-ketok, bangun Pak udah selesai. Nah komandan buka pintu mau jalan masuk tuh. Tapi akhirnya tiba-tiba komandan bangun. Ya. Kebangun, mimpi berarti tadi. Ya, bisa jadi begitu makanya. Terus ketika saya bangun, berarti tadi saya mimpi gitu. Udah akhirnya saya masuk lagi ke ruangan pengobatannya. Nggak tahunya bener udah beres. bener udah beres loh. Bener udah beres pengobatannya. Pas begitu nunggu ramuan, nunggu jamu-jamunya, dia ngomong lagi,
ayo Kang, Ibu Ratu pengen ketemu gitu. Saya udah mulai nyambung tuh apa kejadian yang sebulan yang lalu. Oh, yang di pelabuhan ya. Nggak bisa di situ, Ibu Ratu siapa? Saya pura-pura belum nyambung. Ya. Gitu. Ya, tetap saya nggak mau tuh disuruh masuk ke kamar dia. Akhirnya kita pulang. Begitu pas saya udah di mobil, dia nyamperin ke pintu yang kiri. Ya udah Kang, kalau nggak mau ketemu, ada pesan dari Ibu Ratu bukan syirik, bukan itu, dia itu Muslim, itu pesannya. Di sepanjang jalan saya sambil mikir juga, kok dia tahu gitu, karena dulu itu saya di pelabuhan kan ngomong begitu, gitu. Ya, mau syirik gitu, ngapain ritual begitu ke Nyeroro Kidul gitu. Sementara kejadian itu nggak ada yang tahu satu orang pun. Cuman si Matondang sama Ajay doang ya? Ya, cuma si Matondang sama Ajay kan itu udah beda tempat. Sementara teman saya itu kan dekat rumah saya. Si Ajay di rumahnya di Puncak, si Matondang di Depok gitu. Jadi nggak mungkin kenal sama teman saya yang sakit ini. Ya disitulah keanehannya. Tapi sih luar biasa juga ya, keanehan-keanehan kayak gini. Oke, segitu aja teman-teman. Mungkin cerita kismis malam ini dari teman-teman. Jika ada yang punya cerita pribadi yang menarik ataupun hal-hal yang misteri juga, boleh datang ke channel WC Entertainment. Nanti kita boleh tukar cerita di sini, berbagi cerita. Oke, gitu aja. Terima kasih buat Bang Ilham udah nyempetin waktunya. Buat Komandan terima kasih udah datang. Oke, next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Dah.